A/B testing adalah metode yang dipakai banyak banget perusahaan software dunia untuk memastikan bahwa produk mereka, apakah website, aplikasi, dan lain-lain, terus menjadi lebih baik. Apa itu A/B testing? Misal teman-teman punya situs, katakanlah situs belanja online, terus lagi bikin fitur baru atau perubahan di situs itu, misalnya ganti layout atau bahkan ganti warna atau posisi tombol. Gimana cara taunya apakah perubahan ini membuat situs teman-teman jadi lebih baik atau bikin lebih buruk? Tanpa A/B testing, biasanya yang diandalkan adalah teori dan naluri si designer, si product manager, si bos, atau siapalah yang mutusin. Contoh alasan misalnya, kalau etalase barang-barang dibikin lebih beragam, mungkin si pengguna akan melihat lebih banyak pilihan, jadi penjualan di situs akan lebih meningkat. Atau misalnya, mungkin kalau tombol dibikin warna merah, pengguna akan lebih tertarik untuk membeli. Tapi, apa ini benar? Seringkali perilaku user itu nggak bisa diprediksi. Sering reaksi pengguna itu beda dengan yang kita perkirakan. Bahkan sering tindakan mereka terpengaruh unsur-unsur psikologi yang bahkan mereka sendiri nggak tahu alasannya. Apalagi kita. Disinilah muncul konsep A/B testing. Dalam A/B testing, intinya pada saat bersamaan, kita akan menjalankan dua versi dari produk kita. Katakan kita menguji perubahan warna dan posisi tombol, jadi sebagian user atau pengguna secara acak akan mendapat versi yang baru, dan sebagian pengguna lain akan mendapat versi yang lama. Kedua versi ini akan aktif bersamaan dan kita akan analisis perbedaan dari kedua kelompok pengguna ini. Tujuannya supaya satu-satunya yang membedakan kelompok pengguna ini adalah fitur baru. Jadi nggak ada pengaruh dari misalnya promosi atau kegiatan yang hanya terjadi di hari-hari tertentu. Penggunanya juga dibagi secara acak, jadi nggak ada pengaruh dari perbedaan perilaku satu orang dibanding orang yang lain. Selama A/B testing di jalan, datanya dikumpulkan dan nanti dibandingkan. Misalnya kalau kita peduli dengan penjualan, mana penjualan yang lebih tinggi, kelompok pengguna dengan versi baru atau versi lama. Dari data inilah kita bisa simpulkan hasilnya apakah positif atau negatif, atau netral. Dan semua ini bukan berdasarkan teori, naluri, atau intuisi kita, tapi berdasarkan kenyataan dari lapangan. Pernyataan inilah yang merupakan tolak ukur terkuat untuk menentukan apakah fitur kita memang bagus atau tidak. Karena nggak ngaruh misalnya kalau product manager atau bos punya teori sehebat apapun, bersikukuh kalau fitur ini bikin pengguna lebih bagus atau bikin penjualan meningkat, tapi kalau kenyataannya perilaku pengguna menunjukkan sebaliknya, berarti teori itu nggak sesuai dengan kenyataan dan harus ditolak. Inilah salah satu kunci kenapa produk-produk dari perusahaan-perusahaan tingkat dunia selalu lancar berinovasi. Fitur-fitur baru muncul terus dan produknya semakin lama semakin baik, karena setiap fitur baru mereka atau perubahan baru selalu diuji berdasarkan A/B testing. Jadi mereka nggak main tebak-tebak, ini fitur ini kayaknya bagus atau enggak. Setiap fitur selalu bisa diukur seberapa besar dampaknya terhadap pengguna, dan dari situ bisa jadi input untuk strategi selanjutnya. Jadi misalnya kalau fitur ini hasilnya bagus, mungkin kita perlu bikin banyak fitur lagi seperti ini. Di produk-produk besar, setiap saat selalu ada pengujian fitur baru, entah fitur kecil atau besar. Kadang-kadang kita bahkan nggak nyadar bahwa ada fitur baru yang diujikan. Kalau hasilnya positif, maka akan dipertahankan dan jadi permanen. Sedangkan kalau hasilnya negatif, ya dibatalkan. Atau dicari tahu kenapa hasilnya negatif dan kemudian diperbaiki atau dipecahkan masalahnya. Kalau udah dibenerin, terus dicoba lagi dengan A/B testing dan dilihat apakah hasilnya sekarang positif. Kalau positif berarti sekarang bisa diterima, tapi kalau berulang-ulang nggak bisa positif, perusahaan nggak akan segan-segan membatalkan fitur baru ini karena data dari lapangan menunjukkan kalau ternyata hasilnya nggak positif. Soalnya nggak ada gunanya bikin fitur baru kalau hasilnya malah negatif. Hasilnya misalnya malah menurunkan penjualan atau malah bikin bingung pengguna atau nggak dipakai sama sekali. Dan di aplikasi sehari-hari pun ini sebenarnya jalan terus. Makanya kadang-kadang aplikasi apa aja kalau sehari-hari, misalnya aplikasi email atau aplikasi nonton. Kadang satu orang buka satu app terus dapat fitur baru tapi orang lain belum dapat fitur yang sama. Ini bisa jadi yang sedang terjadi adalah A/B testing. Sebagian pengguna sudah mendapat versi baru dan sebagian lain masih diberi versi lama. Gimana prosedurnya A/B testing ini? Pertama, tetapkan dulu dua versi yang akan dibandingkan, yang disebut versi A dan versi B. Karena inilah namanya A/B testing, versi A, versi B. Dan di pengalaman saya sih versi A biasanya adalah status quo atau implementasi yang ada sekarang. Dan versi B adalah versi baru alias versi setelah perubahan yang akan kita uji. Dan A dan B-nya dibalik juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Perubahan ini bisa jadi apa aja. Kalau di website bisa jadi perubahannya adalah perubahan layout dari layout yang satu ke layout yang lain, atau misalnya kalau toko online foto barang dipindahkan ke tengah, atau tombol beli diperbesar atau diubah jadi warna merah, atau kata beli diganti kata pesan. Semua ini adalah contoh hal-hal yang umum di testing kan. Bahkan nggak harus terkait penampilan, yang harus terkait display atau front end. Bisa jadi mau ganti algoritma baru di backend untuk mesin pencari di situs ini juga bisa di A/B testing kan. Terus yang penting lagi, kita definisikan kriteria suksesnya. Mirip dengan metode percobaan ilmiah, ini adalah hipotesis kita. Jadi apa yang kita pikir akan lebih baik dari versi baru ini. Jadi teman-teman pikir, kalau teman-teman bikin fitur teman-teman, apa sih yang diharapkan data apa sih yang diharapkan akan jadi lebih bagus setelah dijalankan.
Misalnya targetnya pengguna akan lebih antusias kalau tombolnya warna merah, terus penjualan akan meningkat. Misalnya ya. Atau kalau algoritma mesin pencarian bagus, maka jumlah klik yang akan dilakukan pengguna akan lebih meningkat karena hasil pencariannya lebih relevan karena algoritma kita diperbagus. Ini contoh kriteria yang bisa dipakai. Kriteria ini bisa ada satu atau bisa lebih, dan banyak hal yang bisa kita jadikan kriteria, misalnya terkait pendapatan, penjualan, terkait perilaku pengguna, terkait kepuasan pengguna, dan lain-lain. Istilah yang sering dipakai adalah conversion rate. Jadi conversion rate ini artinya dari seluruh pengguna atau dari seluruh pengunjung satu halaman, berapa persen yang melakukan aksi yang kita inginkan. Apakah itu membeli, mendaftar akun, menyimpan, atau sebagainya. Dan yang penting juga kriterianya harus terukur. Dengan kata lain, kriterianya bisa dibuktikan benar atau salah dengan data yang ada, yang kita miliki. Misalnya penjualan tadi ini kan benar-benar terukur, bisa kita buktikan dengan data apakah benar penjualannya meningkat atau enggak. Selain itu penting juga kriterianya ditetapkan sebelum A/B testingnya jalan. Kenapa penting ditentukan sebelum dan bukan sesudah atau ketika A/B testingnya berjalan? Karena kalau ditentukan ketika atau setelah testingnya sudah jalan, seringkali kita jadi nakal atau tergoda untuk memilih metrik atau kriteria yang kita tahu hasilnya udah positif. Misal kalau ada 10 macam data yang tersedia dan dari 10 macam data ini ada 3 yang positif dan 7 negatif, kalau kriterianya nggak kita tetapkan di awal, nanti kita bakal pilih 3 metrik yang bagus itu sebagai kriteria. Jadi seolah-olah hasilnya positif karena ada 3 kriteria dan kan 3-3-nya positif, tapi ini menipu karena 3 ini positif karena kita pilih dari 10 metrik hanya ada 3 ini yang positif. Jadi ini istilahnya ngocok-ngocok data atau main-main data, dan keputusan yang kayak gini bukan keputusan yang solid atau bagus. Jadi inilah makanya kriteria sukses itu sebaiknya ditentukan sebelum A/B testing dilakukan. Terus gimana caranya jalanin A/B testing itu? Nah, semua pengguna kita bagi jadi 2 kelompok, sebagian dapat versi A, sebagian dapat versi B. Yang sering saya lihat itu dibagi 50%, 50%, 50-50 biar datanya seimbang. Kalau nggak 50-50 kita juga bisa, tapi mesti tahu cara menormalisasi datanya biar tetap bisa dievaluasi dengan imbang. Penting pembagian ini terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi bukan kayak hari Minggu versi A terus hari Senin versi B, atau pagi versi A, sore versi B. Karena kalau gini bisa jadi perbedaan data yang kita dapat bukan akibat dari perubahan fitur yang kita lakukan, perubahan fitur di versi A atau versi B, tapi cuma akibat dari perbedaan perilaku pengguna atau jumlah pengguna di satu hari ke hari yang lain. Bisa jadi emang orang lebih suka belanja di hari weekend, jadi karena itu hari Minggu penjualannya lebih tinggi, bukan karena fitur kita lebih bagus. Karena itu penting banget kedua kelompok A dan B ini jalan pada waktu yang sama. Nah, setelah itu yang penting adalah kita bandingkan datanya sesuai kriteria yang tadi udah kita tetapkan. Jadi penting banget produk kita punya kemampuan untuk ukur data ini. Jadi misalnya kalau kriterianya total penjualan, sistem kita harus punya data soal semua penjualan yang terjadi, dan juga harus bisa tahu berapa penjualan yang terjadi di versi A versus berapa penjualan yang terjadi di antara para pengguna yang menggunakan versi B. Ini semua bagian dari bidang analytics, yaitu bagian dari infrastruktur sistem software yang fungsinya ngumpulin dan menyajikan data mengenai penggunaan software itu, termasuk penjualan dan sebagainya. Kalau belum punya sistem analytics yang bagus, akan susah untuk menjalani A/B testing. Nah, setelah datanya terkumpul dan kita lihat ada perbedaan, entah positif atau negatif, tunggu dulu. Sebelum kita ambil kesimpulan, kita perlu tahu dulu apakah perbedaan yang kita temukan ini udah signifikan secara statistik atau belum. Karena dalam pengambilan data ini bisa jadi ada faktor kebetulan dari pengambilan sampel. Jadi ada metode statistika untuk kita tahu apakah perbedaan yang kita temukan dari sampel ini udah meyakinkan ataukah masih belum. Masih belum itu dalam artian secara matematika kita belum yakin apakah perbedaan ini memang benar menunjukkan efek dari perbedaan versi A dan versi B secara sesungguhnya, ataukah karena kebetulan sampel kita ada. Secara matematika keyakinan kita ini akan membesar kalau sampel semakin besar. Misalnya kalau udah ada 100.000 orang yang masuk ke kelompok A dan kelompok B, ini akan memberikan keyakinan yang lebih besar akan perbedaan yang kita temukan. Dibanding misalnya kalau kita cuma punya 100 orang yang masing-masing kelompok misalnya. Selisih perbedaan juga ngaruh. Jadi kalau dari data kita lihat penjualan meningkat 50% di sampel, maka ini akan lebih signifikan dibanding kalau kita cuma menemukan perbedaan 1%. Yang bisa jadi itu cuma kebetulan di sampel aja. Cara menghitung tingkat keyakinan dan perbedaan signifikan ini, ada rumus matematikanya, misalnya ada metode yang disebut jackknife confidence interval. Saya sendiri nggak tahu persisnya caranya gimana, kalau teman-teman tertarik bisa di googling. Biasanya framework analytics atau software statistik akan bisa menghitung hal ini untuk kita. Tapi biasanya bagus juga ada 1 atau 2 orang di tim kita yang ngerti ilmu statistikanya agar dia bisa bantu dalam menghasilkan hasil. Kalau memang penjualan meningkat misalnya dan ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik, berarti hipotesis kita benar. Dan kita bisa juga ukur berapa besar perubahannya, apakah 5%, 10%, 50%, dan lain-lain. Kalau enggak, langkah selanjutnya adalah cari tahu kenapa.
Bisa jadi ada kesalahan atau bug di implementasi yang harus kita benarkan dulu. Terus kita benerin kesalahan ini, terus kita ulang lagi A/B testingnya. Atau bisa jadi justru hipotesis kita yang emang salah. Ternyata perilaku pengguna nggak sesuai yang kita perkirakan. Misalnya ternyata pengguna jadi kurang selera untuk beli kalau lihat tombol beli diperbesar. Misalnya loh ya, ini contoh aja, saya nggak tahu benar atau nggak. Atau bisa jadi hasilnya adalah nggak ada perbedaan. Jadi jumlah penjualan di versi A sama versus versi B kurang lebih sama. Itu perbedaannya nggak mencapai batas signifikan secara statistik. Ini juga hasil yang terjadi, berarti perubahan yang kita buat nggak punya pengaruh besar terhadap metrik yang kita ukur. Topik A/B testing ini sengaja saya bahas di sini karena setahu saya jarang dibahas di kuliah atau pelajaran informatika dan semacamnya. Tapi ini penting banget dalam dunia software di lapangan. Terutama produk-produk yang punya pengguna langsung. Karena dengan ini kita jadi bisa tahu fitur seperti apa sih yang dampaknya positif buat user dan fitur seperti apa yang sebenarnya nggak ngaruh atau hasilnya justru negatif. Inilah yang jadi tolak ukur terbaik dalam pengembangan produk di perusahaan-perusahaan yang bagus. Karena kalau nggak ada ini, kita cuma bisa nebak-nebak apakah sebuah fitur baru dampaknya benar-benar positif, ataukah nggak ada bedanya, ataukah malah negatif. Kan rugi banget kalau kita udah capek-capek bikin fitur baru, tapi sebenarnya dampaknya kita nggak tahu. Cuma bisa ditebak-tebak dan siapa tahu sebenarnya justru negatif. Terus sekarang saya pengen nanya teman-teman, apakah sebelumnya pernah dengar nggak mengenai A/B testing? Dan apakah menurut teman-teman ini bermanfaat untuk diketahui selagi belajar pengalaman? Untuk teman-teman yang udah kerja, saya pengen tahu biasanya gimana sih mengukur dampak dari suatu fitur atau perubahan baru di tempat teman-teman kerja. Seperti biasa, silahkan ditulis jawabannya di komentar. Kalau konten-konten kita dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan lihat juga video-video kita yang lain yang sekarang mungkin ada di layar. Kalau ada saran, silahkan tulis di komentar biar saya bisa baca. Terima kasih, sampai jumpa.